Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Kalian tentu saja sudah sangat tidak asing dengan anime ini. Anime yang menceritakan tentang petualangan sekelompok bajak laut dengan misi mencari harta karun legendaris. Anime berjudul One Piece ini dibuat oleh Eiichiro Oda pada Agustus 1997 di Shonen Jump. One Piece menjadi salah satu manga yang banyak sekali diminati oleh semua pembaca dari berbagai kalangan. Selain itu, One Piece juga mendapat banyak sekali pujian dari para pembacanya. Cerita yang coba Eiichiro Oda sajikan dalam One Piece memang sangat menarik. Hal ini tentu saja membuat pembaca manga dan juga penonton anime ini tak pernah bosan dengan alur cerita yang ia sajikan. One Piece juga ternyata menjadi manga dan juga anime yang sangat laris dan terkenal. Kendati sebagai sarana hiburan, ternyata One Piece juga banyak memberikan pelajaran hidup melalui setiap ceritanya. Kita banyak sekali mendapatkan motivasi dan juga pelajaran yang mungkin akan sangat menarik emosi kita untuk ikut merasakan pesan moral yang coba Eiichiro Oda sampaikan dalam bentuk anime yang sangat keren ini. Kita beralih pada alur cerita anime One Piece ini. Diceritakan sebuah kisah petualangan seorang anak laki-laki bernama Monkey D. Luffy. Ia memiliki cita-cita menjadi seorang bajak laut. Cita-cita itu bermula karena Luffy terinspirasi dari seseorang yang bernama Shanks. Kemudian kisah Luffy dan juga kawan-kawan akhirnya dimulai. Mereka menjadi bajak laut yang memiliki misi untuk mencari harta karun. Tentu saja perjalanan mereka sangat tidak mudah, karena banyak sekali rintangan yang harus mereka hadapi. Lalu bagaimana peran Luffy bisa memberikan pelajaran hidup dan juga motivasi bagi para fansnya? Hal itu yang telah One Piece sajikan dalam banyak adegan aksi, momen karakter pemain dan juga soundtrack yang begitu mengesankan dalam anime ini. Pelajaran hidup yang coba Luffy sampaikan dalam anime One Piece adalah ketika jangan pernah menyerah kepada mimpi kalian. Luffy diketahui adalah pribadi yang sangat tidak suka menyerah. Ia akan berusaha sekuat tenaga untuk menundukkan lawannya karena ia tidak suka kekalahan. Dia juga tak pernah menyerah terhadap mimpinya untuk menjadi bajak laut yang kuat. Hal itulah yang membuat Luffy akhirnya menjadi semakin kuat. Selain itu, menurut Luffy, teman adalah hal yang sangat penting untuk diperjuangkan. Kita tentu saja sudah tahu jika Luffy adalah seorang kapten bajak laut topi jerami. Sebagai kapten, Luffy tentu saja memiliki kru yang ada di kapalnya. Luffy tidak pernah menganggap mereka sebagai anak buahnya, melainkan menganggap krunya sebagai teman yang sangat berharga dan tentu saja yang sangat ia cintai. Hal itulah yang membuat Luffy tidak akan pernah ragu jika harus mengorbankan segalanya demi menyelamatkan teman-temannya. Kehilangan teman adalah hal yang sangat tidak disukai oleh Luffy. Jika hal itu sampai terjadi, ia harus menjadikan motivasi agar bisa menjadi lebih baik lagi. Semua itu terlihat kala Luffy kehilangan sahabatnya sekaligus saudara angkatnya, yakni Portgas di Ace, orang yang sangat ia sayangi. Kepergian Ace menjadi luka yang mendalam bagi Luffy. Namun hal itu tidak membuat Luffy menjadi lemah dan menyerah pada keadaan. Ia menjadikan momen tersebut sebagai motivasi untuk dirinya agar lebih kuat untuk bisa membalas kematian kakaknya tersebut. Pelajaran hidup selanjutnya yang bisa kita tiru dari Luffy adalah saat dirinya yang tetap ceria walaupun menghadapi banyak sekali masalah. Jika biasanya seseorang akan mengalami kelelahan dan akan berubah menjadi murung, lain halnya dengan kapten bajak laut yang satu ini. Ia tak pernah merasa putus asa meskipun menghadapi musuh sehebat apapun. Yang uniknya lagi, Luffy selalu memancarkan keceriaan pada setiap kesempatan apapun. Gayanya yang konyol akan berpadu dengan tingkahnya yang kekanak-kanakan dan nampak selalu ceria. Pelajaran hidup selanjutnya yang bisa kita contoh dari sosok Luffy adalah ia memiliki semangat baja untuk mengejar impiannya tanpa mau menunda impian itu. Bisa dibilang di usianya yang masih sangat muda, Luffy sudah memberanikan diri membentuk kru bajak laut untuk mengarungi lautan. Tak hanya itu, Luffy bahkan menjadi seorang kapten yang akan memimpin jalannya petualangan. Dan ia juga bertekad menjadi raja bajak laut untuk menemukan One Piece yang menjadi harta karun tersembunyi di suatu tempat. Dari Luffy kita belajar untuk bisa bekerja sama secara tim untuk mendapatkan tujuan dan juga kesuksesan.
Luffy sangat berbeda dengan kapten tim bajak laut lainnya yang hanya mengandalkan kekuatan untuk mencapai suatu tujuan. Jika kita ketahui, kapten bajak laut lain akan sangat serakah dan masa bodoh terhadap kru kapalnya. Beda halnya dengan sosok Luffy ini. Kapten Luffy lebih memilih untuk membentuk tim yang sudah ia anggap sebagai teman. Semua kru bajak laut topi jerami juga memiliki keahlian masing-masing. Dengan keahlian mereka membuat tim ini sangat sulit untuk ditaklukkan. Terlebih lagi mereka tidak hanya mengandalkan kekuatan saja, melainkan juga siasat dan juga kerjasama. Luffy juga memberikan kita suatu pelajaran penting, di mana tidak setiap saat kita harus selalu menang. Akan ada rasa jatuh dan juga bangun meski seorang pahlawan sekalipun. Tidak serta-merta harus membuat ia selalu menang. Yang bisa kita petik dari perjuangan Luffy adalah semangatnya untuk mencapai suatu kemenangan, dan menjadikan kekalahan sebagai cambuk untuk lebih meningkatkan diri ke arah yang lebih baik. Luffy juga memberikan arahan kepada para penggemarnya untuk lebih bisa memahami apa itu kemenangan dan juga kekalahan, dan bagaimana cara mengatasinya agar kita tidak berlarut dalam kesedihan karena terlalu menyalahkan kelemahan diri. Tidak hanya itu, Luffy juga mengajarkan kepada kita agar tidak menilai buku hanya dari sampulnya saja. Don't judge a book by its cover. Kita tidak pernah tahu bagaimana hati seseorang, karena bentuk fisik tidak akan menjamin hati seseorang sama dengan penampilannya. Contohnya saja sosok Chopper yang digambarkan memiliki karakter lucu dan imut. Rusa kutub ini ternyata bisa bertransformasi menjadi monster galak yang sangat mengerikan. Jangan pernah meremehkan Chopper jika tidak ingin membangunkan kekuatan ganas yang tertidur dalam dirinya. Kebaikan Luffy juga ternyata bisa membuat musuh berbalik menjadi teman terbesar bagi dirinya. Kita bisa belajar dari sosok Robin. Sebelumnya Robin merupakan musuh bagi kru bajak laut topi jerami. Sebelum akhirnya Robin memilih untuk bergabung menjadi kru bajak laut bersama Luffy dan kawan-kawan. Saat berada bersama Luffy dan kawan-kawan, Robin merasakan indahnya dicintai oleh teman-teman. Ia juga merasa menjadi bagian dari sesuatu yang sangat agung dan juga indah. Selain beberapa poin tadi, Luffy juga selalu mengajarkan kita untuk selalu menjadi diri sendiri dan jangan pernah berubah demi orang lain. Bisa kita lihat pada salah satu karakter Ivankov yang bersedia melatih Sanji. Dia menunjukkan betapa mulia dan baik hati dirinya sebagai seorang bajak laut. Meskipun orang lain sering mengatakan hal-hal kejam, namun ia tidak pernah membiarkan mereka untuk menjatuhkannya. Dari karakter ini, kita bisa belajar jika akan lebih nyaman menjadi diri sendiri dengan apa yang kita miliki. Pelajaran selanjutnya yang bisa kita ambil ialah jangan segan meminta bantuan. Hal ini pasti merujuk pada keputusasaan Nico Robin yang kala itu mengatakan kepada Luffy dan kawan-kawan jika dirinya ingin hidup. Momen ini menunjukkan kepada kita jika tidak ada salahnya memohon bantuan kepada orang lain, apalagi dalam situasi yang mengerikan sekalipun. Yang terpenting adalah kita masih mau berusaha dan tidak menyerah begitu saja pada keadaan. Momen kalau Luffy melawan Big Mom juga ternyata memberikan kita suatu pelajaran berharga. Pelajaran itu yakni jangan takut untuk menghadapi seseorang yang lebih besar dari diri kita. Seperti yang kita ketahui jika Luffy memanglah kuat, namun ia memiliki sikap sembrono, terlalu percaya diri dan juga pemarah. Tentu saja ia tidak akan mundur jika ada seseorang yang menentangnya, apalagi jika orang itu menyakiti teman-temannya. Seperti ketika Luffy ingin mendapatkan kembali Sanji meskipun ia harus menghadapi Big Mom. Namun ia tidak gentar. Bagi dirinya membungkuk kepada orang lain adalah hal yang sangat tidak ia sukai. Pelajaran hidup selanjutnya adalah ketika Luffy berhasil mengalahkan Kaido di Arc Wano. Pertarungan tersebut menjadi salah satu episode yang banyak sekali mendapatkan perhatian dari para fans One Piece. Luffy membuktikan jika sekuat apapun lawannya, asal kita mau berusaha dan berlatih menjadi lebih baik, maka tidak mustahil untuk mengalahkannya. Mengingat jika usaha Luffy untuk mengalahkan Kaido sangat kuat, ia terus berlatih setelah sebelumnya pernah dikalahkan oleh Kaido dengan sangat mudah. Saat Luffy dahulu berada di level yang sangat jauh dari Kaido, hal itulah yang membuat Luffy akhirnya latihan dengan Hyogoro dan akhirnya membuat kemampuan Luffy semakin meningkat sehingga bisa mengalahkan Kaido. Dengan kekalahan Kaido tersebut, Wano akhirnya dibebaskan dari cengkramannya dan juga Orochi. Sehingga pada One Piece chapter 1050 akan menjadi awal dan juga akhir bagi arc Wano Kuni.
Dari beberapa pelajaran tadi, apakah masih ada pelajaran lain dari sosok Luffy yang hingga saat ini masih membekas di hati kalian dan sulit membuat kalian move on? Kalau ada, kalian bisa coba komen di kolom komentar. Mungkin bisa membuat kita kembali mengenang perjalanan Luffy yang membuat kalian sangat termotivasi terhadap karakter ini. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.